Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Fira Syalul Aska. Perkenalkan nama aku Tayana Fitriah. Perkenalkan, nama aku Farelita Nur Azahra. Perkenalkan nama saya Amia Mela Sukarno. Perkenalkan nama saya Nur Abdul Razak. Perkenalkan nama saya Fadli Oktaviansyah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang TIK dalam film populer, tepatnya di film The Social Dilemma. Kita overview dulu ya. Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam film populer, baik dalam cerita yang diceritakan dalam film itu sendiri maupun dalam proses produksi, promosi, dan distribusi film. Pemanfaatan TIK dalam film populer terus berkembang menciptakan peluang kreatif dan efisiensi dalam produksi dan promosi film. Untuk introduction-nya, The Dilemma ini merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang sisi lain dari internet. Sosial media mempengaruhi dan memanipulasi pikiran dan perilaku pengguna. Adapun yang kita lakukan di internet diawasi, dilacak, dan tersimpan. Data dan analisis yang dihasilkan dari tindakan kita di internet menjadi dasar untuk algoritma, sehingga mempengaruhi konten atau iklan apa yang akan ditunjukkan kepada kita. Selanjutnya bakal dibacain sama Taya. Oke, di sini tuh ada sisi negatif yang dibahas di film Social Dilemma tentang industri teknologi saat ini. Yang pertama itu adalah media sosial mempengaruhi mental health, yang kedua kecanduan perangkat elektronik, yang ketiga ada berita palsu cepat tersebar dan jadi mudah dipercaya pengguna, yang keempat ada pencurian data dan penggunaan data pengguna untuk kepentingan perusahaan, yang kelima ada mengubah perilaku dan cara berpikir, yang keenam, ada teknologi mulai mengikis struktur sosial dan cara kerja masyarakat. Selanjutnya, ada aspek positif yang juga diperlihatkan dalam film The Social Dilemma. Yang pertama, ada penyebaran informasi. Teknologi sosial memungkinkan informasi penting menyebar dengan cepat, yang bisa digunakan untuk penyebaran pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global. Yang kedua, ada pendidikan online. Di film ini tuh nunjukin gimana teknologi digunakan dalam pendidikan online. Memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibilitas bagi banyak orang di seluruh dunia. Yang ketiga, ada komunikasi keluarga dan teman. Teknologi sosial memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, terutama dalam situasi jarak jauh yang dapat memperkuat hubungan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Oke, selanjutnya ada if you are not paying for the product, then you are the product. Ada banyak layanan di internet dan sosial media yang kita anggap gratis, tapi sebenarnya tidak. Semua itu dibayar oleh pengiklan. Pengiklan membayar perusahaan tersebut untuk menampilkan iklan kepada kita, tahu pengguna. Perhatian, kitalah yang dijual perusahaan internet ke pengiklan. Tiga tujuan utama di banyak perusahaan teknologi ini ada engagement goals untuk menaikkan aktivitas pengguna agar terus scroll layar di platformnya. Terus ada growth goals di mana kita terus mengundang teman dan membuat mereka mengundang lebih banyak teman untuk menaikkan pengguna. Terus ada advertising goals, memastikan seiring semua itu terjadi, mereka memastikan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dari iklan yang diselipkan. Masing-masing tujuan ini ditenagai oleh algoritma yang bertugas mencari tahu apa yang harus ditunjukkan agar aktivitas pengguna platform terus naik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farelita. Aspek yang dipengaruhi TIK dalam ke film The Social Dilemma itu adalah memengaruhi kehidupan dengan menciptakan lingkungan digital yang memanipulasi perilaku manusia. Algoritma media sosial menciptakan informasi yang memperkuat dan mempengaruhi pandangan pengguna. Selain itu, strategi pengiklanan juga memanfaatkan data pengguna
untuk menyajikan konten yang menarik perhatian pengguna sesuai ketertarikan pada platform tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rozak. Pengumpulan data-data besar menciptakan resiko privasi dan penyalahgunaan informasi. Film ini menyoroti bagaimana informasi yang disajikan secara digital dapat merusak kehidupan sosial dan menyebabkan perpecahan. Selain itu, The Social Dilemma menggambarkan bagaimana teknologi menciptakan ketergantungan psikologis dan pengguna, merubah dinamika antarpersonal dan membentuk realitas sosial yang semakin kompleks. Slide-nya nggak kelihatan nih gue. Next. Cara tokoh menyesuaikan diri. Di film The Social Dilemma menggambarkan perjuangan mereka menyesuaikan diri dengan dampak teknologi di kehidupan sehari-hari. Mereka menciptakan inovasi yang memikat dan menyadari akan konsekuensi media sosial yang merusak. Proses penyesuaian diri di tokoh-tokoh terwujud melalui pengungkapan kebenaran yang tidak nyaman tentang industri teknologi. Mereka memberanikan diri untuk menghadapi perusahaan tempat mereka bekerja atau bekerja dengan berusaha mendidik masyarakat tentang dampak negatif yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, proses penyesuaian diri di tokoh The Social Dilemma menciptakan narasi reflektif tentang peran individu dalam menghadapi tantangan etika dan moral yang timbul dari kemajuan teknologi digital. Film ini menjadi panggilan untuk refleksi lebih lanjut tentang bagaimana kita semua sebagai pengguna dan pembuat teknologi dapat berkontribusi pada pembentukan dunia digital dan yang lebih etis dan berkelanjutan. Oke, kesimpulannya, pada akhirnya kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam film The Social Dilemma ini menciptakan dilema yang kompleks bagi sang tokoh. Meskipun tokoh ini awalnya terlibat dalam penciptaan teknologi yang canggih, mereka juga sadar nih bahwa dampaknya dapat membuat kehidupan jadi lebih sulit. Kehadiran media sosial dan algoritma yang memanipulasi perilaku menjadi pemicu kekacauan di kehidupan pribadi dan sosial tokoh tersebut. Meskipun TIK memberikan kemudahan akses informasi dan konektivitas global, film ini menyoroti konsekuensi negatif seperti hilangnya privasi, opini, dan ketidakseimbangan kekuatan. Dengan demikian, film ini menyampaikan hati terhadap dampaknya dan berusaha menciptakan keseimbangan yang sehat antara teknologi dan kesejahteraan manusia. Segitu aja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.